Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Di sini saya akan membuat tugas video pembelajaran kelas rangkap untuk memenuhi tugas pembelajaran kelas rangkap. Saya Fitri Ramadhani dari PGSD 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ya, bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini pembelajaran kita sedikit berbeda karena ibu akan menggabungkan dua kelas menjadi satu ruangan, yaitu kelas 2 dan kelas 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Ya, tepuk semangatnya kita mulai. Oke, selesai. Lalu, untuk kelas 2, apakah hari ini hadir semua, Nak? Hadir? Baik. Anak kelas 2 hari ini hadir semua. Bagaimana dengan anak kelas 3? Apakah hari ini hadir semua? Hadir? Alhamdulillah. Jadi, semua kita berkumpul dalam satu ruangan dengan kelas 2 dan kelas 3. Baik anak-anak, untuk menambahkan semangat kita di pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Maaf dan Tolong. Oke, nyanyi kita dimulai. Nyanyinya selesai. Untuk anak-anak ibu semua, jika kita melakukan kesalahan, maka kita itu mengucapkan kata maaf. Ingat, jika kita melakukan suatu kesalahan, kita itu mengucapkan maaf. Seperti contoh, jika kita tidak sengaja menyenggol teman lalu jatuh, maka kita mengucapkan maaf. Nah, dan jika kita meminta sesuatu, maka kita ucapkan tolong. Tuh sering kan kita minta sesuatu itu, ambilkan pulpenku lah, ambilkan bukuku lah. Jadi kita ucapkan dulu tolong, Nak. Misalnya, Ririn, tolong ambilkan pulpen saya. Seperti itu. Nah, maaf dan tolong itu merupakan salah satu dari kata santun. Nah, khusus untuk kelas 3, silahkan membaca dulu, Nak, membaca buku dulu. Membaca buku cerita atau buku dongeng. Yang penting kalian tuh ada kegiatan membaca terlebih dahulu, karena ibu akan fokus dulu ke kelas 2. Dan untuk kelas 3, ibu mohon untuk tertib dan tenang agar adik-adik kelas 2-nya dapat menerima pembelajaran dengan baik. Oke, untuk anak ibu kelas 2, hari ini pembelajaran kita mengenai hidup rukun dengan kajian maaf dan tolong. Hari ini materi kita hidup rukun. Ibu harap dengan kajian maaf dan tolong ini dapat anak-anak ibu terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, tidak hanya di kehidupan sehari-hari, dan ibu harap anak ibu menggunakan kata santun maaf dan tolong itu di mana saja, dengan siapa saja. Baiklah anak ibu, supaya agar lebih mengerti, kita langsung praktek dengan teman sebelahnya, dan ibu akan meminta salah satu dari anak-anak ibu kelas 2 untuk praktekkan mengenai kata santun, yaitu maaf dan tolong. Oke. Nah, tadi telah dipraktekkan oleh temannya mengenai contoh kata santun dan kata maaf dan kata tolong. Nah, anak ibu semua, jadi kata maaf itu jika kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, maka kita wajib mengucapkan kata maaf. Mengerti? Adapun manfaatnya, apa itu manfaatnya? Permasalahan itu jadi tidak panjang lebar.
Dengan kita mengucapkan kata maaf, orang yang telah kita sakiti atau orang yang telah kita celakain, maka itu akan sedikit luluh. Oh, dia sudah meminta maaf. Apa salahnya aku maafkan kembali? Seperti itu. Tetapi jika kita tidak meminta maaf, malah kita yang marah-marah, maka kita yang salah, nak, karena kita yang sudah berbuat salah. Nah, lalu bagaimana, Bu, dengan kata santunnya? Dengan kata tolongnya. Nah, posisi di kata tolong ini, nak, jika kita ingin meminta sesuatu kepada orang lain, maka kita harus mengucapkan terlebih dahulu tolong. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya seperti Dinda, tolong kamu ambilkan pena saya. Atau Dika, tolong kamu ambilkan sapu di belakang pintu. Nah, seperti itu, nak. Jadi sudah tahu perbedaannya ya. Nah, Ibu akan membagikan kelompok dan setiap kelompok itu akan memperhatikan gambar yang disajikan agar dapat diceritakan kembali. Nah, gambarnya gambar apa? Yaitu ada gambar seseorang yang sedang meminta maaf, seseorang yang sedang ingin meminta sesuatu. Nah, Ibu minta anak-anak Ibu memperhatikan gambar tersebut, nah, agar bisa anak-anak Ibu ceritakan kembali dengan teman-temannya. Oke, sudah selesai. Maka anak-anak Ibu akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara bergantian. Oke, nak. Baik, kita mulai dulu dari yang depan. Bagaimana anak Ibu Rina dengan gambar yang telah anak Ibu perhatikan tadi? Bisa diceritakan kembali? Oke. Nah, oke, baik. Setelah teman kita, anak Ibu Sirina ini menceritakan kembali mengenai kata maaf dan tolong, maka dapat Ibu simpulkan bahwa kata maaf dan tolong itu sangat bagus untuk dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Kita nggak boleh ya, nak, langsung ambilkanlah bukuku itu, nggak boleh. Atau jika kita melakukan kesalahan, kita tidak ada meminta kata maaf sedikit pun dengan orang yang kita sangkut pautkan, itu sama sekali tidak boleh. Nah, anak-anak Ibu, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ada lembar kerja yang berupa gambar. Beri warna pada lembar kerja yang berupa gambar. Warna merah untuk kata maaf dan warna biru untuk kata tolong. Baik, anak Ibu, kerjakan tugas yang Ibu beri. Sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu akan fokus ke kelas 3 terlebih dahulu. Untuk anak Ibu kelas 2 diharapkan tertib, tenang, agar kakak-kakak dan abang-abang kelas 3-nya tidak terganggu dalam pembelajaran dan penyampaian materi yang Ibu berikan. Oke. Baik, anak-anak Ibu kelas 3, sudah dibaca tadi kan cerita buku atau dongengnya. Nah, materi kelas 3 hari ini mengenai hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan seperti dahulu, norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma, apa itu norma? Dan aturan, apa itu aturan? Nah, di sini akan kita bahas. Ibu akan menanya, siapa yang tahu norma dan aturan yang berlaku di masyarakat? Nah, ada yang tahu? Tidak ada? Baik, Ibu jelaskan. Norma dan aturan yang ada di masyarakat salah satunya yaitu norma agama. Norma agama seperti apa, Bu? Norma agama seperti kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Terus kita beribadah. Itulah norma agama, nak. Walaupun di Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda, tetapi normanya tetap sama.
tetap beribadah, tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma apa? Norma hukum. Norma hukum seperti apa, Bu? Norma hukum, jika norma hukum ini kewajiban kita membayar pajak, Nah, kewajiban kita membayar pajak kendaraan, pajak rumah, pajak apapun itu. Nah, di norma hukum inilah dia dijelaskan. Lalu, Bu, apa lagi? Nah, ada kesopanan. Kesopanan ini, sopan ini dapat kita terapkan kepada orang yang lebih tua dari kita. Sopan santun kita. Jika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, maka kita harus sopan santun, harus menjaga sopan santun kita, baik ucapan kita ataupun tingkah laku dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, norma kesusilaan. Nah, di sini ibu berharap anak-anak ibu dapat menerapkan norma-norma tersebut dalam masyarakat, Nah, agar apa? Agar pembelajaran kita itu tidak sia-sia. Jadi, anak ibu juga tahu seperti apa norma-norma dan aturan yang ada dalam masyarakat tersebut. Jika tidak ada itu, maka masyarakat tidak akan tertib. Nah, jadi anak ibu, ini ada beberapa gambar contoh norma yang berlaku di masyarakat. Bisa anak ibu perhatikan gambarnya. Oke, baik. Di situ terdapat gambar mengenai norma-norma yang ada di masyarakat. Seperti tadi, norma agama, beribadah, norma hukum, membayar pajak, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Anak ibu akan memberikan lembar kerja dan meminta untuk mengerjakannya. Nah, tolong kerjakan lembar kerja yang ibu berikan. Untuk anak-anak ibu kelas 2, silakan kumpul lembar kerjanya. Kumpul semua ya, Nak. Oke, baiklah. Demikian pembelajaran kita hari ini, khusus untuk anak ibu kelas 2 mengenai hidup rukun, yang kajiannya mengenai maaf dan tolong. Demikian ibu sampaikan. Kurang lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak ibu kelas 3, silakan kumpul tugas yang telah ibu berikan tadi. Dan setelah itu silakan ganti baju olahraga untuk pelajaran penjas. Demikian juga pembelajaran kita hari ini mengenai hukum dan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.